Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari pendengar firman Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam kesempatan Sabda Siap Saji pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025. Pada hari ini, gereja sejagat memperingati Santa Teresia dari Yesus atau yang kita kenal Santa Teresia dari Avila. Dia adalah seorang perawan dan pujangga gereja. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bersemayam di istana mulia, atas dorongan Roh Kudus, Santa Teresia telah menunjukkan kepada umat-Mu jalan menuju kesempurnaan. Semoga budi kami selalu dibimbing oleh ajarannya dan hati kami dikobarkan oleh keinginan akan kesucian. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, para pendengar firman Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus mengecam ahli Farisi, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Dia mengatakan celaka kepada dua golongan ini. Yang pertama orang-orang Farisi, yang kedua adalah ahli-ahli Taurat. Kalau kita lihat dalam kitab suci, dua orang ini adalah dua orang yang akrab dengan bait Allah. Orang-orang Farisi adalah orang-orang Yahudi yang sangat taat dan kaku terhadap tradisi mereka sebagai orang Yahudi, lebih khusus dalam hal menjalankan perintah hukum Taurat. Kemudian yang kedua adalah ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat adalah orang yang belajar dan mengetahui isi Taurat, sehingga mereka mengetahui apa yang diperintahkan Allah dalam hukum Taurat dan juga apa yang telah ditetapkan oleh nenek moyang yang tertulis dalam hukum Taurat. Lantas, mengapa Yesus mengecam kedua golongan ini, yakni orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Dalam kisah-kisah kitab suci, kita mengetahui bahwa orang Farisi dan para ahli Taurat, mereka mengajar dan memberitahukan perintah-perintah Taurat kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengikuti Allah di zaman itu. Kalau kita baca kembali hukum Taurat, kita akan mendapati bahwa
sungguh sukar untuk menaati hukum Taurat, terlalu berat untuk menjalankan hukum Taurat, karena memang hukum Taurat mendorong orang-orang Yahudi untuk semakin taat. Namun terkadang hukum itu sangat memberikan beban yang begitu berat bagi orang-orang Yahudi, bagi para pengikut Allah. Lantas mengapa orang Farisi dan ahli Taurat dikecam? Pasalnya mereka yang mengajarkan dan seolah-olah menjadi polisi agar hukum Taurat ini dilaksanakan, rupanya mereka melihat dan membebankan itu pada orang-orang lain, pada orang-orang Yahudi, pada pengikut-pengikut Allah. Namun mereka sendiri abai dan bahkan tidak melakukan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Kerap kali mereka menuntut orang lain untuk melaksanakan hukum Taurat, namun mereka sendiri tidak begitu terlalu ketat dengan diri mereka terhadap pelaksanaan hukum Taurat. Inilah mengapa Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Kita pun kerap kali, kalau kita sadari ya, bersikap hampir mirip dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Apa misalnya? Kita kerap kali condong menjadi seorang guru, condong menjadi seorang penasihat yang bijaksana bagi sama saudara kita. Karena kita merasa rajin untuk pergi ke gereja, rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, bahkan rajin untuk mengikuti segala aktivitas yang sifatnya rohani, kita merasa kita cukup yakin dan cukup benar untuk memberikan nasihat, untuk mengajari sesama kita. Pertanyaannya, baik atau buruk? Jawabannya baik, selagi kita juga melaksanakan atau sudah melaksanakan apa yang kita ajarkan dan apa yang kita katakan kepada sama saudara kita. Ketika kita hanya mengajarkan, hanya menasihatkan atau memberitahukan sesuatu yang berhubungan dengan saudara-saudara kita, namun kita sendiri tidak pernah melaksanakannya, kita sudah menjadi orang-orang Farisi ataupun ahli Taurat di zaman modern. Bahasa gaulnya, orang sering mengatakan hanya omong doang atau hanya omong kosong. Nah, itulah yang terjadi pada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena itu Yesus sangat mengecam mereka. Jadi sama seperti kita, kalaupun kita bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya tahu bicara saja, tapi tidak pernah melaksanakan satu pun dari apa yang kita katakan, kita adalah orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat di zaman modern. Karena itu teguran Yesus pada hari ini, kecaman Yesus pada hari ini bukan hanya tertuju pada orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat, juga kepada kita semua yang kerap kali hanya tahu berbicara tapi belum tentu mau melaksanakannya dalam perbuatan keseharian kita. Karena itu kalau misalnya dalam keseharian kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka kita sendiri pertama-tama harus membuat kebaikan itu sendiri. Kalau kita mengajak orang lain untuk bertobat, maka kita sendiri harus menjadi orang yang pertama untuk bertobat. Karena itu Yesus mau mengajak kita pada hari ini untuk bersama-sama menyebarkan kebaikan melalui perkataan, dan juga kita harus melaksanakan apa yang kita katakan. Semoga pesan-pesan yang dikatakan Injil pada hari ini, apa yang mau dikatakan Yesus kepada kita, semakin memperteguh iman kita, semakin menguatkan kita sehingga kita menjadi pengikut Kristus yang sejati dari hari ke hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih.